Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatul Mustafiroh bersama rekan saya Muhammad Najwa Sidki Alil Hikam. Kami akan menyampaikan materi evaluasi pembelajaran, yaitu tentang jenis-jenis tes. Nah, sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kalau kita tahu terlebih dahulu apa itu tes. Jadi teman-teman langsung saja. Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan. Nah, bentuknya berupa pemberian tugas, misalnya pertanyaan atau perintah yang nanti hasilnya itu berupa nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi. Kemudian fungsi tes. Nah, fungsi tes itu ada dua. Yang pertama yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat pengukur keberhasilan suatu program pengajaran. Kemudian jenis-jenis tes. Nah, tes ini dapat digolongkan menjadi 5 jenis. Yang pertama menurut sifatnya, itu ada tes verbal, yaitu tes yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk tes, misalnya tes lisan dan tes tertulis. Kemudian yang kedua ada tes non verbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa, jadi responnya itu berupa tindakan atau tingkah laku. Kemudian jenis yang kedua yaitu menurut tujuannya. Yang pertama ada tes bakat, yaitu tes untuk menyelidiki bakat seseorang atau seorang murid. Kemudian yang kedua ada tes intelijensi, yaitu tes untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seorang murid. Kemudian yang ketiga ada tes prestasi belajar, yaitu tes untuk mengetahui prestasi seorang murid dari mata pelajaran yang telah diajarkan. Kemudian yang keempat ada tes diagnostik, yaitu tes untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi oleh seorang murid. Yang kelima tes sikap. Tes ini adalah untuk mengetahui sikap seorang murid terhadap sesuatu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada tes minat, yaitu tes untuk mengetahui minat atau hal-hal yang disukai oleh seorang murid terhadap sesuatu. Menyambung apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Nahlia, yang ketiga yaitu menurut pembuatnya. Sedangkan menurut pembuatnya itu tes digolongkan menjadi dua, yaitu tes terstandar dan tes buatan guru. Yang dimaksud tes terstandar yaitu tes yang dilakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar ini bisa membandingkan kemampuan murid dengan murid yang lainnya pada usia atau level yang sama. Dan dalam kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional, yaitu secara menyeluruh berarti ya. Yang kedua yaitu tes buatan guru. Tes buatan guru itu cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar siswa tersebut. Dan biasanya dalam pembuatan tes ini, yang tes buatan guru ini, itu beda kelas, beda dalam persoalannya ya. Yang keempat yaitu tes menurut bentuk soalnya. Tes menurut bentuk soalnya itu ada dua, yaitu tes uraian dan tes objektif. Tes uraian yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Bentuk tes ini terdiri dari uraian bebas atau free essay test dan uraian terbatas limit essay test. Yang kedua yaitu tadi tes objektif. Tes objektif ini pengertiannya hampir sama dengan yang tes uraian tadi, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan pada murid untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Namun berdasarkan cara mengerjakannya, tes objektif ini dibagi menjadi dua, yaitu variasi satu, yaitu tes T harus mensuplai jawaban sehingga hampir tidak berbeda dengan essay test, misalnya bentuk melengkapi dan bentuk jawaban singkat. Yang variasi kedua yaitu tes hanya memilih di antara jawaban yang telah disediakan bersama soal. Pada variasi ini ada 5 bentuk tes, di mana tester harus menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah, memilih jawaban yang lain, atau menjodohkan
dua rentetan kata-kata yang tersedia sesuai dengan jawaban yang benar. Memilih di antara alternatif-alternatif jawaban yang disediakan untuk setiap soal. Dan yang terakhir yaitu mengelompokkan jawaban yang sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menurut objek yang dites. Menurut objek yang dites, tes ini terdiri atas dua, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes individual yaitu tes yang dilakukan terhadap salah satu murid atau seorang murid. Dalam pelaksanaannya ini, tes ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan yang kedua tadi yaitu tes kelompok, tes ini dilakukan terhadap beberapa murid dengan dalam waktu yang sama. Demikianlah apa yang dipaparkan oleh kelompok kami. Pastinya dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.